ini sudah ada satuan penyedia pelayanan. Dalam perjalanan kita lihat, mungkin nanti dari dinas lingkup terkait, kalau kan ini target Pak Presiden ini swasembada pangan ini 2027. Bahkan katanya kalau padi jagung ya Bu ya, 2025 ini Bu ya, tahun ini sudah swasembada pangan ya. Nah itu. Pemerintah Pemkab Kabupaten Lampung Selatan gelar acara sosialisasi peraturan Bupati Perpub nomor 36 tahun 2024 oleh Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan tanggal 11 Februari tahun 2025. Dalam gelar acara sosialisasi peraturan Bupati Perpub nomor 36 tahun 2024 tersebut, bertujuan untuk memaparkan landasan dasar hukum Undang-Undang nomor 3 tahun 2024, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 145 tahun 2023, tentang pengelolaan dana desa DD tahun 2025. Erdiansyah, Kepala Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan, dalam rangka menindaklanjuti peraturan Bupati Perpub skala prioritas dalam tatanan penggunaan anggaran dana desa DD tahun 2025 tersebut, merupakan kelanjutan dari Peraturan Menteri Desa dan Keputusan Menteri untuk Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes 20% penggunaan anggaran dana desa DD. Hadir dalam acara sosialisasi peraturan Bupati Perpub tersebut, Pemerintah Desa Kecamatan Jatiagung dan Pemerintah Desa Kecamatan Natar, serta para moderator Pemkab Kabupaten Lampung Selatan. Dari pantauan wartawan Ampera News Visual Dahlan Serunting melaporkan. Ini ada 26 desa, ada 26 BUMDes yang sudah melakukan pendaftaran badan hukum, itu ada 2. Proses mendaftar badan hukum itu ada 2 BUMDes. Yang perbaikan dokumen badan hukum itu ada 13 BUMDes. Dan sedangkan yang sudah berbadan hukum itu baru 11 BUMDes. Nah ini masih banyak. Baru 11 BUMDes yang menyelesaikan badan hukumnya. Masih ada 15 BUMDes yang belum menyelesaikan badan hukumnya. Badan hukum ini adalah merupakan legalitas dari BUMDes. Badan hukum ini adalah kekuatan dari BUMDes untuk legalitas keberadaan BUMDes. Prioritas penerimaan dana desa di tahun 2025 ini tentu saja ini merupakan dukungan dari Peraturan Menteri Desa dan Keputusan Menteri Desa. Jadi kita memang hanya tinggal meneruskan dengan mungkin beberapa hal yang sesuai dengan kondisi dalam masyarakat. Khususnya ketahanan pangan. Karena ketahanan pangan sekarang kalau sebelumnya kan tidak melalui BUMDes, sekarang ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa dan Keputusan Menteri Desa tersebut bahwa ketahanan pangan itu nanti dikelola oleh BUMDes. Tentunya kita juga harus bisa menyiapkan BUMDesnya untuk siap juga mengelola ketahanan pangan itu. Misalnya nanti kan mereka beli mengelola padi atau sawah. Dan hasilnya itu nanti BUMDes yang kelola. Kalau ada keuntungan BUMDes nanti dapat, dan juga kan bisa jadi keuntungan untuk desa. Untuk sapi misalnya BUMDes nanti kelola. Kemudian nanti misalnya hasil ada apakah penjualan sapi atau sapi dijual, nanti keuntungan itu nanti kalau misalnya ke perikanan, misalnya bibit ikan, pembesaran kan dijual, hasilnya nanti dikelola oleh BUMDes. Ketahanan pangan itu bisa juga untuk penyiapan ininya sumber dayanya ya, sumber daya manusianya, misalnya untuk pelatihan pengelolaan tadi ya, kata dari lingkup dinas peternakan tadi, untuk bagaimana cara beternak yang baik dan benar. Nah gitu, boleh juga seperti itu. Yang pasti pangan ini fokus ke tanaman ya, tentunya tanaman pangan yang memang diupayakan memang dalam waktu kurang setahun kalau dia sudah menghasilkan. Kemudian juga kalau ternak dia ya seperti ayam, kambing, sapi atau bebek. Kalau ikan juga, ikannya kalau perikanan juga ya untuk misalnya pembesaran ikan dan sebagainya. Pangan ini kan untuk negara kan Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa untuk ketahanan pangan ini swasembada pangan. Kan ini sudah dicanangkan swasembada pangan Indonesia ini 2027. Ini kita desa salah satunya bagian yang membantu itu untuk swasembada pangan. Kalau seandainya BUMDes itu belum ada PT, belum resmi gitu gimana? Ya, ini BUMDes ini yang memang menjadi problem ya. BUMDes ini memang harus dibenahi. Tapi ada jalan lain. Kalau memang BUMDes betul-betul belum ada jalan lain, bisa lembaga ekonomi
desa bisa dengan lembaga lain yang ada di situ, bisa koperasi, ada juga ya silakan akan banyak lembaga ekonomi lain di desa itu. Nah, kalau memang mentok juga itu TPK, tim pelaksana kegiatan, tapi itu udah langkah terakhir lah. Kita ini momen untuk membenahi bumdes-bumdes yang ada di desa. Nah, untuk undangan kerjanya ada nggak Pak? Gimana? Untuk undangan kerjanya? Untuk apa? Undangan. Tunjangan untuk Atau bunda? kenapa? Ada nggak? Ya seperti yang ada biasa. Kalau tunjangan kan memang sudah ada itu. Kalau bumdes sih itu baiknya memang kalau itu memang harusnya kalau bumdes itu didorong untuk kalau memang dia sudah menghasilkan PADs untuk kayak Rejo Mulyo lah. Kan itu sudah bagus tuh bumdes terbaik kita. Se-Indonesia, se-Lampung ini, bahkan Indonesia ini sudah diakui bumdes model seperti di Rejo Mulyo. Nah, itu modelnya kan mereka gajinya tuh dari hasil mereka. Prioritas 2025 apa sih Bang buat ada di sana? Satu tetap BLTDD ya untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim, dua tetap untuk stunting ya, tiga ketahanan pangan tadi, empat digitalisasi, lima untuk penanggulangan iklim ya, enam untuk padat karya tunai ya, dan prioritas unggulan lainnya. Bang, di Lampung Selatan ada berapa bumdes yang dinyatakan sehat sih Bang? Separuh lebih lah ya kita bilang separuh lebih ada. Kita ada tim 3 klaster lah ya untuk tim bumdes. Ada tim bumdes yang memang memiliki PAD ya, sehat dan memiliki PAD. Ada bumdes yang ada tapi mungkin belum memiliki PAD, kadang ada kadang tidak. Ada juga memang bumdes yang memang ya belum baik lah gitu. Baik. Ya. Pembinaan yang dilakukan kan? Ya. Pembinaan yang dilakukan. Ya, kita ya artinya mendorong lah ya. Artinya paling nggak untuk misalnya untuk revitalisasi dulu revitalisasi bumdes, pergantian pengurus seperti itu. Kemudian nanti mungkin Pembenahan lah ya Pak ya. pembenahan. Untuk anggaran Pak yang 20% apa ada berapa termin apa sekaligus atau seperti apa? Sepertinya sekali ya. Satu terminnya. Atau mengikuti proses juga. Proses kan kita ada 2 kali penganggaran kan 64.